akan memulai pujian bersama kita dari Pulau Benua, dari Pulau dan Benua. Amen. Yang siap bersama kita temukan yang baik bagi kita. Ajar kami terus Tuhan untuk juga selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan,
buat sukacita siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah turut campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang beracara Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus media yang kami pakai Tuhan Yesus melalui online Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus agar semua berjalan dengan baik Tuhan. Engkau berkati semua hari ini Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap merayakan Natal bersama. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang semangat katakan yes, yes, yes. Oke, yang semangat katakan Yes, yes, yes. lagi yang katakan Yes, yes, yes. medianya seperti ini, tapi kita tetap bersukacita untuk hari Natal ini. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu Kita Sorga Bergema dengan semangat. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami merayakan hari kelahiran. Kiranya pada peringatan hari ini kami memperingati Engkau lahir dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tambah-tambahkan iman kami, perbaharui diri kami, agar kami lebih serupa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Ya, selamat duduk. Halo. Ya, selamat hari Natal ya. Ya, jadi kita memang persiapannya dadakan ya. Karena kita banyak kesibukan pelayanan. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih bagi yang sudah berusaha payah untuk menyiapkan acara ini. Ya. Jadi hari ini saya sih senang bisa berkumpul walaupun dalam keadaan terbatas karena memang ada peraturannya, tidak boleh rame. Jadi hanya yang tertentu yang saya undang. Nah gitu ya. Jadi semoga yang tidak diundang tidak berkecil hati karena bisa online ya. Nah jadi hari ini saya ingin mengingatkan tema tahun ini Christ born in you. Jadi Kristus lahir dalam kita. Nah, jadi saya mau ingatkan Yeskiel 36 ayat 27. Next slide. Ya, Yeskiel 36:27 mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau Natal di Perjanjian Lama tuh mereka menubuatkan Mesias, Sang Juru Selamat. Bagaimana bisa menyelamatkan kita? Nah itu yang perlu kita tahu. Karena Lukas 2:11 mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah kelahiran Yesus harusnya kalau di zaman sekarang di Perjanjian Baru kita tidak lagi memperingati tentang oh Yesus lahir di kandang domba atau dia dilahirkan oleh Bunda Maria, bukan itu. Fokusnya sekarang adalah bagaimana Yesus bisa lahir dalam diri kita masing-masing. Itu yang penting. Karena kalau hanya sebagai satu peringatan acara tentang perayaan Natal, tentang pohon Natal, lampu Natal, atau apapun itu, maka kita tidak akan tahu inti dari Natal itu apa. Bagi saya pribadi, Natal itu sangat berkesan, sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena ketika Yesus lahir dalam diri saya berubah. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti katakan di kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita tahu ternyata Natal yang harus kita peringati sekarang adalah tentang bagaimana rohnya Tuhan lahir dalam diri kita lewat yang namanya Roh Kudus yang diberikan pada setiap orang percaya. Itu yang penting. Dulu semua nabi, semua di zaman-zaman dulu ahli Taurat semua pengen mengalami itu, tapi tidak bisa. Kita lah yang beruntung bisa mengalami Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Kita lihat bagaimana next slide. Ketika Yesus lahir dalam
spiritual kita, maka Yesus itu menjadi makanan dan minuman bagi kita, yaitu makanan minuman bagi roh dan jiwa kita, agar kita tidak haus dan lapar. Seperti di Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Setiap firman Tuhan, karena Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi setiap firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Jangan lupa ketika kita memperingati Natal, pastikan kita juga sering memperingati bagaimana firman itu ada dalam diri kita, bertumbuh, membentuk kita, memperbaharui kita. Itulah fungsi makanan, memberikan kekuatan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Yesus bilang di Matius 4 ayat 4 kata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan apakah makanan firman itu sudah ada di kita, lahir dalam hidup kita, dipimpin olehnya. Kalau belum, maka Natal itu akan sia-sia kita rayakan setiap tahun. Kita tidak berubah, tidak diperbaharui, tidak dipimpin oleh firman itu. Dan ketika di Yohanes 1 ayat 1:14 dia menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika firman itu hadir, dia ada di dalam kita, dia ada diam di antara kita. Apakah kita menyadari itu setiap kali Natal? Atau kita masih merasa Yesus itu masih jauh? Jangan sampai seperti orang-orang yang perjanjian lama, Mesias itu masih jauh, belum datang. Ya, kita jangan sampai berada di zaman kasih karunia, masih menyadari, masih belum bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh ahli-ahli Taurat, para nabi zaman dulu. Semua nabi-nabi yang hebat, mereka pengen ngalamin yang kita alami. Makanya kita sangat bersuka cita ketika Yesus bisa lahir dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita berasa, aduh Tuhan tuh jauh ya, wah Tuhan tuh harus dicari-cari. Enggak, Tuhan tuh sudah lahir, sudah ada di dalam diri setiap kita. Maka kita pastikan itu kita benar-benar mengalami Tuhan itu. Iman itu tidak akan bertumbuh tanpa mengalami Tuhan sendiri. Kita harus punya iman yang mengalami, bukan iman katanya. Kalau iman katanya, percayalah kita tidak akan tahan menghadapi bagaimana kita tinggal di tengah dunia yang katanya penuh dengan serigala. Pastinya kita pasti akan jatuh, akan tergeletak, nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan yang jadi makanan, roh Tuhan yang sudah ada di kita biarkan kita dipimpin, maka kita tenang-tenang. Setiap kali merayakan Natal kita akan sukacita, pasti begitu. Next slide kita lihat ciri-ciri orang yang katanya sudah ada Kristus lahir dalam dirinya. Nah ini penting. Saya selalu bawakan dalam khotbah itu, saya mau fokuskan ini. Karena di ministry kita di House Joy, fokusnya ini, semua tim pelayanan kita, tim inti kita semua setuju tentang. Kalau enggak, maka kita tidak mengajaknya untuk pelayanan. Kenapa? Karena belum benar-benar setuju ini harus ada. Nah, gitu ya. Nah, pertama ada berbuah. Nah, buah apa yang harus ada? Buah pertobatan, Matius 3:8. Terus buah roh, Galatia 5:22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kenapa perlu ini? Karena kalau tidak ada ini, maka kita bisa mengalami yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 katakan. Khususnya di ayat 23. Yesus bilang, "Nyala kau pembuat kejahatan." Nah, gitu ya, padahal sudah melakukan mujizat. Kita ini tim pelayanan. Yang saya undang hari ini semua tim inti yang benar-benar sudah lama bersama HOJ. Nah, gitu ya. Nanti kita ada kaleidoskop ya, kita akan lihat bagaimana ministry ini terbentuk. Itu satu proses yang panjang. Nah, gitu nanti saya akan kasih sejarahnya bagaimana. Dan dalam proses itu semua yang saya temui, yang saya ajak pelayanan di tim inti saya, pastinya fokusnya ini. Kalau nggak fokus ini pasti saya nggak berani ajak. Nah, gitu ya. Karena itulah visi kita, misi kita tentang ini.
tentang berbuah. Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah baru bisa disebut anak Allah. Jadi jangan kita ngaku-ngaku anak Allah kalau masih kesukaannya daging. Nah, gitu ya. Kalau dipimpin Roh, keinginannya keinginan Roh. Saya sangat bangga gitu ya, tim saya rata-rata semuanya tidak lagi fokus pada kedagingan. Selalu berusaha untuk lebih baik, berusaha hidup dalam rohani yang baik, dewasa rohani. Nah, dalam perjalanan kami bukannya kami aman-aman aja, nggak ada perselisihan, nggak, sering gitu ya. Saya dengan Bro Cecep, dengan Bro Ricky, dengan Sis Elsa, siapa kita pernah aja selisih. Tapi ya itu, kalau dewasa rohani kita bisa bagaimana mengatasi perselisihan itu. Di Buah Roh yang satu, penguasaan diri. Nah, terus tentang kesabaran, bahkan kita bisa sabar. Saya dengan istri juga sama, dengan mertua juga sama, dengan anak juga sama. Gitu ya, pasti akan ada satu bagian di mana kami ada perselisihan. Tetapi bagaimana Buah Roh ini bisa memimpin kita. Itu inti dari Natal yang harus kita peringati. Setiap kali kita harus koreksi, saya udah belum? Yesus itu udah lahir dalam diri saya belum, sehingga saya bisa menguasai diri saya. Saya bisa punya kelembutan, punya kesabaran untuk hal-hal kecil, bahkan apalagi hal besar gitu ya. Nah, jadi pastikan orang yang sudah mengalami kelahiran Kristus harus punya dua buah roh, buah pertobatan, buah roh. Jangan sampai dia hanya jadinya tomat gitu, udah tobat umat lagi gitu ya. Banyak dalam perjalanan AOJ kita banyak menemukan tim pelayanan kita yang begitu, yang akhirnya mundur dengan sendirinya gitu, keluar gitu, karena memang nggak bisa cocok dengan kita. Kita udah fokusnya ini masalahnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi next slide. Hal yang kedua yang harus ada adalah menjadi terang. Karena Yesus sendiri bilang, akulah terang dunia. Ketika Yesus lahir dalam diri kita, maka kita jadi terang dan menjadi teladan. Terang itu adalah menjadi seperti Yohanes 1:12-36a mengatakan, percayalah pada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di sini tulisnya bahwa selama terang itu ada padamu, berarti selama Yesus ada di diri kita, barulah kita bisa menjadi anak-anak terang. Dan terang itu harus kelihatan. Kita lihat di Matius 5:16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini kadang ya orang kalau baca Alkitab suka membenturkan dengan ayat, oh kalau memberi jangan dikasih lihat yang tangan kiri gitu kan, kasih tangan kanan, tangan kiri jangan lihat, atau sembunyi-sembunyi, nah gitu ya. Kadang kalau orang baca Alkitab nggak ngerti inti dari dua ayatnya, apakah ini ayat ini saling bertentangan. Yang satu suruh kasih lihat gitu kan, supaya bisa dilihat orang, yang satu bilang jangan. Nah, inti dari dua ayat itu tidak bertentangan, tetapi tentang motivasi. Nah, motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu untuk dilihat orang, kan kita yang dilihat orang atau Tuhan yang dilihat orang. Nah, itu yang penting. Saya kadang nggak berbagi gitu ya. Saya sering posting, yang lain-lain saya jarang posting. Nah, gitu ya. Kenapa berbagi saya posting? Karena itu adalah cara saya memotivasi orang lain untuk ingat berbagi. Zaman sekarang saya tahu bahwa di Alkitab mengatakan ya, di akhir zaman salah satu ciri orang-orang yang akan hidup di akhir zaman adalah kasih menjadi dingin. Nah, saya mau selalu mengingatkan orang, jangan sampai kasihmu dingin. Lihat orang kelaparan, dicuek aja. Saya nggak bisa kalau lewatin orang terus ada nenek-nenek mungkin lagi pemulung kelaparan, ya kita lewat gitu aja, nggak bisa. Walaupun saya udah kelewat, saya pasti balik lagi. Nah, gitu. Kenapa nggak bisa? Itu tanda kalau kita ada Roh Kudus. Makanya saya senang di tim saya kayak Bro Susinto, ya kan, istrinya dengan sangat rajin. Setiap 2 hari, jadi tim kami diakoniannya ada 2. Satu tim dari keluarga saya sendiri, ada mertua saya luar biasa memasak, membungkus dan lain-lain. Istri saya yang membantu memasak dan lain-lain. Ya kan, ada Bro Alfon, ada Bro Yohanes yang membagikan. Nah, tetapi ada satu tim lagi yang pasti 2 hari sekali pakai motor. Nah, ini Bro Susinto dan istrinya. Itu luar biasa. Ya, selama ini sudah 2 tahun lebih. Gitu kira-kira kami melakukan berbagi. Ini juga karena apa? Karena saya termotivasi. Nah, ada orang yang di Cianjur yang saya lihat sebagai teladan. Dia setiap hari mereka berbagi. Akhirnya saya termotivasi dan saya akhirnya ikutan. Dan ketika saya ikutan, saya posting-posting, ternyata banyak yang lain ikut. Di SCMC sendiri ada salah satunya Bok Suyo, yang dulu dari Suhuyo ya.
Nah, dia sekarang masuk isi MC. Dia bilang, terima kasih pastor, saya jadi termotivasi. Si saya apalagi katanya, dia mau ikut seperti Pak Fri bagi-bagi. Mereka juga ikutan. Nah, saya bikin banyak grup yang akhirnya ikutan berbagi. Itu tujuannya. Makanya saya bilang, kadang ada orang nyinyir gitu kan, ngapain sih dikasih lihat? Saya bilang, itu bukan saya loh. Yang bagian itu orang pakai helm, pakai jaket, itu nggak kenal siapa. Yang saya mau fokuskan itu adalah kegiatan membaginya, bukan siapa yang membaginya. Nah, gitu, ya kan? Nah, saya bilang, saya nggak perlu ada foto saya di situ. Saya bilang gitu, itu orang lain semua. Itu sama aja kita ambil dari internet, ada foto, kita posting, saya bilang gitu. Tapi yang penting tulisannya itu apa? Tentang firman, tentang mengajak orang lain. Nah, itu yang jadi fokus, gitu ya. Jadi kadang perbuatan baik kita belum tentu juga dihargai orang. Nah, gitu. Tapi kita nggak perlu penghargaan manusia. Kita hanya perlu melakukannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Terutama hidup saya. Nanti kita di Kalimantan bisa lihat. Sebelumnya saya belum pernah menampilkan foto-foto itu selama saya ada di HOJ. Teman-teman inti saya juga belum pernah lihat foto-foto saya. Mungkin saya di penjara, segala macam. Nanti ada fotonya di sel itu bagaimana. Nah, itu nanti saya akan kasih bagaimana perubahan hidup ketika Yesus lahir dalam diri saya. Itulah cikal bakal berdirinya HOJ. Ya. Nah, makanya ketika menjadi teladan di 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita lihat tanda koma di sini ya. Jadi kalau jika kita hidup dalam terang seperti Dia dalam terang, nah baru kita bisa memperoleh penyucian diri kita pada segala dosa. Jadi jangan berharap kalau orang yang masih dalam hatinya pengennya tinggal dalam dosa, terus bilang, ya penting kan gue ngaku dosa pasti diampuni. Nah, bukan itu yang bisa diampuni Tuhan, karena Tuhan juga membaca hati. Ya, makanya kalau di Alkitab yang lain mengatakan kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengetahui karunia, mengetahui mendapatkan Roh Kudus dan lain-lain. Tapi sengaja. Nah, ini sama dengan orang yang kalau dapat ayat 1 Yohanes 1:9, oh ngaku dosa aja pasti disucikan. Oh enak ya. Ya udah saya hari ini berbuat dosa, nanti habis itu saya ngaku dosa, saya buat lagi. Nah, itu ya. Bukan yang itu kan, di sini tulisnya bahwa jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, baru kita bisa menyucikan diri kita dari segala dosa. Tuhan akan melihat hati. Sama halnya ketika orang-orang lagi dibaptis sama Yohanes. Nah, Yohanes kan membaptis itu kan sambil mengaku dosa dibaptis. Nah, ketika datang ahli Farisi, ahli kaum mau dibaptis juga, Yohanes bilang, engkau keturunan ular beludak. Nah, gitu ya. Tahu hatinya. Dia bukan mau bertobat punya hati. Nah, jangan sampai kita datang pada Tuhan, ngaku dosa dengan hati yang sebenarnya tidak ingin bertobat. Nah, tetapi hanya untuk datang bersih-bersih untuk melakukan lagi. Nah, itu hati-hati ya. Nah, makanya menjadi terang dengan hidup itu harus berdampak sehingga Kristus yang ada dalam diri kita bisa dilihat orang. Saya berusaha apalagi sekarang dengan kadang ada bagusnya juga ya punya status gitu ya. Sebenarnya saya dari dulu nggak cari status pendeta gitu. Tetapi karena dalam pelayanan kadang membutuhkan, akhirnya saya mencari gitu kan sinode yang bisa menaungi kami. Tetapi ada bagusnya ketika kita menyandang gelar-gelar status tertentu, itu menjadi sesuatu yang bagi kita harus hati-hati banget. Nah, gitu. Setiap saat kita tahu ada orang yang akan melihat kita. Nah, apakah kita juga selalu memperhatikan diri kita? Terutama dalam keluarga, anak kita lihat kita, ya kan, istri lihat kita, orang tua lihat kita. Apakah benar kita sudah berubah belum sih? Nah, berani nggak nih semua nanti sekali-sekali tanya sama anak, tanya sama pasangan kan, saya udah berubah belum sih? Nah, gitu ya. Karena kita berasa kita udah, tapi orang lain ternyata dalam rumah kita berasa belum. Nah, kita harus berani tanya. Itu tanda kita, cara kita berkoreksi diri. Cermin kita adalah dimulai dari keluarga kita dulu, itu cermin. Kita bercermin dulu, tanya, saya udah balikan. Hari ini, kesempatan ini yang bagus. Ya, saya juga mengucapkan minta maaf kalau dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada perkataan saya, kelakuan saya yang menyinggung saudara-saudari. Ya kan, mungkin istri saya, mertua saya, anak siapa. Ya, saya minta maaf ya, karena kita nggak ada yang sempurna.
Tetapi kita harus mau menyadari kalau kita salah dan mau bertobat, mau merubah diri kita, ya. Nah, kemudian next slide kita lihat. Nah, hari ini waktu kita nih agak pendek, ya. Menjadi teladan, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku berbuat kepadamu. Tentang keteladanan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu seperti bagaimana Yesus memberikan teladan. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib itu perintah. Dalam Alkitab kalau kita ketemu kata wajib, itu perintah, bukan undangan. Nah itu ya. Kalau undangan kayak undangan kawin, boleh kita datang, boleh enggak. Tapi kalau wajib harus. Sama seperti kalau di militer gitu ya. Kalau udah komandan kasih surat perintah, harus dilakukan. Kalau enggak, ada konsekuensinya. Saya kurang setuju untuk ajaran-ajaran teologi yang mengajarkan udah nggak apa-apa, nggak usah taat, tetap selamat. Saya tidak cocok dengan itu. Di tim pelayanan saya semua kami sepakat tidak ada yang begitu. Harus wajib kita berusaha diri kita walaupun tidak sempurna. Perubahannya itu terus menerus, kata Kolose. Di Kolose 3:9-10 mengatakan ada pembaharuan terus menerus, artinya itu bertahap, punya proses. Nah, nanti di kaleidoskop kita bisa lihat prosesnya saya sendiri, bagaimana teman-teman dan pelayanan kaum ministry. Ya, dan kita lihat bagaimana di 1 Timotius 4:12 mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi banyak hal yang harus kita jadi teladan setelah Kristus lahir dalam diri kita. Periksa diri kita, sudah belum jadi teladan dalam perkataan, dalam perilaku, ya kan, dalam kasih, sudah kasih contoh belum? Nah, kalau jarang, kadang orang tua lupa mengajarkan anak tentang kasih itu, tentang berbagi. Harus kita ajarkan. Jangan sampai juga kita sering ngomong soal kasih, tapi kita tidak melakukan. Nah, itu juga bahaya, karena di Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Tidak bisa. Dan perbuatan itu penting, karena di dalam perumpamaan Yesus itu ada yang mengatakan perjamuan kawin yang ada yang sudah diundang, masuk tapi telanjang, nggak punya pakaian. Itu siapa yang nggak punya pakaian? Di kitab Wahyu menerangkan pakaian lenan putih itu ada perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Makanya perbuatan dan iman itu harus ada dua-duanya. Nggak bisa salah satu, harus dua-duanya ada. Ya. Nah, jadi kekristenan itu sebenarnya bukan tentang hal-hal agamawi, tentang liturgi, tata ibadah, bukan tentang itu. Saya pernah pelayanan itu ya, saya ditegur ketika mau khotbah tidak ada jas. Nah, gitu ya. Nah, itu ada. Jadi kadang ibadah itu bagaimana? Roma 12 ayat 1 mengatakan ibadah sejati itu menjaga kekulusan. Bukan tentang tata ibadah, liturgi dan lain-lain. Nah, makanya kita pastikan kekristenan itu tentang gaya hidup. Tentang bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup. Nah, itu penting. Next slide terakhir. Kita harus periksa diri kita. Apakah Kristus sudah benar-benar lahir dalam diri kita? 2 Korintus 13 ayat 5b mengatakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Setiap kita periksa diri kita, sudah belum Kristus lahir dalam diri kita? Sudah belum ada perubahan? Sudah belum ada kekudusan? Sudah belum punya gaya hidup seperti Kristus? Kalau belum, maka sekaranglah kita harus mulai. Saya yakin di tim inti kami semua sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang masih menjaga dan masih terus-menerus memperbaiki diri. Kita semua gak ada yang sempurna. Nanti kalau dapat tubuh kemuliaan baru disempurnakan. Selama masih ada kedagingan, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana ketika jatuh, kita cepat bangun, minta maaf sama Tuhan dan berusaha untuk tidak melakukan. Itu menjadi inti dari Natal tahun ini yang bagi saya, perjalanan hidup saya selalu saya renungkan, oh ternyata begini hidup saya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan saudara-saudari bisa punya refleksi sendiri setiap Natal dan akhir tahun. Karena mau masuk tahun baru, kita harus pikir nanti di tahun baru apa yang menjadi target kita. Nah, gitu ya. Di tahun Natal ini kita berasa, oh Kristus masih setengah-setengah dari saya.
tahun depan harus penuh. Nah gitu ya, itu target. Dan kita minta orang-orang terdekat kita untuk bisa sama-sama ngomong. Nah, ingatkan kita, ayo targetnya berubah, gitu ya. Oke, mari saya menyambut diri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Natal pada hari ini. Kami menyadari Tuhan, kami masih sering kadang ada jatuh dalam kedagingan kami. Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Kau sucikan kami. Pimpin dengan Roh agar kami benar-benar bisa mencerminkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga semua orang yang melihat kami, melihat Engkau. Kamilah kitab terbukamu. Sehingga orang bisa percaya padamu. Sehingga orang bisa mengalami Engkau. Apapun yang kami perbuat pada mereka. Agar kami bisa menjadi terang. Seperti Engkau menerangi dunia. Dan menjadi garam. Untuk menggarami orang-orang supaya mereka juga menjadi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua percaya, kita katakan amin. Ya, mari kita siapkan satu lagu dulu bagi ini mana? Iya. Dan terindah Kau Yesus. Mari kita mari berdiri. Sebelum kita memulai menyantap perjamuan kudus ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Ada firman mengatakan bahwa adalah setiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Dan barang siapa yang makan dan minum tanpa mengatur tubuh Tuhan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Mari kita akui segala dosa kesalahan kita pada Tuhan agar kita layak menyantap tubuh dan darahnya. Bapa di sorga, terima kasih siang hari ini. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menyantap tubuh dan darah. Kau sucikan Tuhan roti dan anggur yang Kau dibagikan ini sebagai lambang tubuh dan darah.
Dan ketika kami menyantapnya nanti, kami bisa dipulihkan, kami disucikan, memujiwaraga kami. Kiranya dengan menyantap ini Tuhan, kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan roti kita. Angkat roti tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan anggur sebagai lambang darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali memakan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah menyantap tubuh dan darah. Kami yakin dan percaya kami dipulihkan jasmani rohani kami Tuhan dengan menyantap tubuh dan darah. Kiranya Engkau selalu sucikan kami, layakan kami, selalu hidup bersama Tuhan sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lilin adalah lambang Yesus sebagai terang. Yesus datang sebagai terang dunia. Maka hari ini kita akan merayakan tentang bagaimana Kristus menjadi terang dalam hidup kita. Dan ketika terang ini saya sebarkan, maka Kristus hadir dalam diri kita satu persatu dan kita dipimpin oleh terang itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami merayakan bagaimana terang-Mu bercahaya dalam diri kami Tuhan. Maka hari ini biarlah terang ini akan menyebar Tuhan pada seluruh jemaat yang hadir hari ini. Dan kiranya hidup kami dipimpin oleh terang-Mu. Inilah lilin lambang dari terang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih Tuhan, kami telah merayakan terang-Mu. Terang-Mu dirayakan juga Tuhan di Israel sana sebagai hari Hanukkah, hari terang. Maka kami percaya terang inilah yang selalu akan menyertai hidup kami masing-masing. Dan terang inilah yang juga akan kami bagikan bagi seluruh dunia, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Mama Joy. Selamat Natal, Tante. Selamat Natal, Bapak dan Ibu. Selamat Natal, Bro. Selamat Natal. Persembahan kita. Apa? Mari kita
dibanding dengan apa yang Kau beri Tuhan, tapi biarlah ya Tuhan apa yang kami beri Tuhan itu sebagai bukti Tuhan bahwa kami Tuhan mau Tuhan menyerahkan Tuhan apa yang kami punya Tuhan, karena semuanya hanya milik Engkau saja Bapa, dan terima kasih untuk kebaikan-Mu, biarlah ya Tuhan kerajaan-Mu diperluas Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, tinggal persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dan berkati Tuhan setiap tangan-tangan juga yang memberikan Tuhan, Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita sebentar akan